Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan kita mengenai doa yang menarik perhatian Tuhan. Ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya. Ini berseru menarik perhatian Tuhan, ya, atau berdoa untuk menarik perhatian Tuhan. Tentu bukan mengecilkan arti berdoa harus bagaimana gitu ya, tetapi ini kita belajar sesuatu dulu dari kisah Bartimeus, ya, bagaimana dia berseru. Yesus sudah lewat, tetapi dia berseru begitu rupa dan akhirnya menarik perhatian Tuhan, dan akhirnya Bartimeus mengalami satu mukjizat, mengalami satu terobosan dalam hidupnya. Dan saya rindu kita bisa belajar dari kisah ini, ya. Mari kita buka Alkitab kita, ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali melihat cerita mengenai Bartimeus ini. Ya, ada 3 Injil yang menceritakan bagaimana orang buta ini melihat menarik perhatian Tuhan, tetapi hanya di Markus yang menuliskan namanya. Ya, jadi ada 3 Injil yang menceritakan kisah ini, ya, tetapi hanya di dalam kitab Markus ini, Markus menceritakan siapa namanya. Ya, di Injil yang lain, ya, saudaraku, dikisahkan juga ini 2 orang gitu, ya, 2 orang. Jadi Markus menceritakan seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus dia buta sejak lahirnya, dan uniknya dia tulis juga anak Timeus, yang artinya juga orang buta. Jadi dia sudah buta sejak lahir, anak orang buta, kerjaannya sebagai pengemis. Nah, dia sudah mendengar tentang Yesus, mendengar karena dia buta, jadi banyak menceritakan, ya, Yesus, anak Daud, Mesias telah datang, menyembuhkan banyak orang, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Jadi dia timbul semangat untuk mengalami satu perubahan dalam kehidupannya. Tadinya dia seorang buta pengemis di pinggir jalan, dan harapannya timbul kepada Yesus untuk mengalami satu terobosan, perubahan dalam kehidupannya. Dia tidak mau jadi
pengemis, dia mau berubah status, saudaraku, dan dia punya cita-cita, ya, untuk berharap bertemu dengan Yesus, ya. Nah, ada 3 hal, saudaraku, bagaimana dia sedemikian rupa untuk melihat bagaimana ia bisa mengalami mukjizat Tuhan. Nah, saya percaya kita juga berdoa setiap pagi ini adalah karena satu kerinduan, satu keinginan untuk kita berseru, berdoa, supaya kita mengalami satu revival. Kita sudah mendengar bagaimana Yesus melakukan, bagaimana Tuhan kita melakukan satu revival yang luar biasa di zaman dahulu, dan kita rindu kita mengalaminya sekarang ini, ya. Dan doa ini adalah cara kita untuk berharap, berseru kepada Tuhan, ya. Nah, ada 3 yang saya mau sampaikan bagaimana kita berdoa supaya kita bisa menarik perhatian Tuhan. Seperti Bartimeus ini yang berdoa, berseru, gitu ya, berseru supaya dia bisa menarik perhatian Tuhan. Nah, yang pertama adalah Bartimeus memandang kehadiran Yesus ini adalah satu kesempatan yang tidak boleh dibiarkan, ya. Nah, Alkitab mencatat, saudaraku, tadi ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, wow, ini adalah kesempatan saya. Ini kesempatan. Nah, mari kita memandang setiap berdoa itu adalah satu kesempatan untuk berseru kepada Tuhan. Karena memang itulah, ya, di mana ada jaminan bahwa sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Yesus ada. Dan ada kesepakatan 2 orang bersepakat dalam dunia ini, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, setiap pagi ambillah ini menjadi satu kesempatan untuk bertemu Yesus, untuk tidak membiarkan kesempatan ini, harus punya sikap kita, tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ya, Yesus kasihani aku. Ya, lalu kita menyampaikan semua kebutuhan kita itu. Jadi yang saya lihat adalah banyak orang berdoa hanya sekedar karena jadwal berdoa, dia ditugaskan berdoa. Nah, mari saudaraku, berdoalah betul-betul ini pakai menjadi satu kesempatan. Setiap pagi ini menjadi satu kesempatan. Memang dalam kasus ini, ya, Bartimeus langsung melihat mukjizat Tuhan. Ya, tetapi di dalam banyak kasus, banyak orang merindukan, ya, terus saja berdoa bertahun-tahun, kayak orang buta, orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, dia bertahun-tahun menunggu kesempatan. Kalau Tuhan, ya, menggerakkan itu, dia berusaha, tetapi Alkitab selalu berkata, ya saudaraku, ya, jangan jemu-jemu, ya, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kita harus terus bertekun berdoa, ya. Nah, yang kedua adalah dia berseru, ya, dengan menerobos penghalang, ya. Jadi banyak orang berdoa, saudaraku, ya, ya, berdoa, ya, ada terhalang sedikit gitu, ya, langsung tidak berdoa. Ada persoalan sedikit tidak berdoa. Ya, berdoa hanya kalau ada kesempatan. Kalau tidak, ya, kalau ada waktu sesempatnya, ya, berdoa seperti ya, kalau semua lancar-lancar saja baru dia berdoa. Nah, kita harus membuat prioritas, berdoa menjadi satu prioritas, menghilangkan semua
penghalang, ya, menerobos semua penghalang. Nah, saudaraku, dalam kasus ini Bartimeus dia berseru, ya, lalu banyak orang, sudahlah diam aja kamu, itu kira-kira ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Mungkin kata-kata yang dipakai mungkin ada yang begitu keras, tetapi dia tidak mau, malah dia semakin keras katanya. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Lalu ketika dia dipanggil, ya, dia bukan ditolongin orang untuk bertemu Yesus, tetapi Alkitab mencatat ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya, jubahnya itu karena dia harus duduk gitu, ya. Jadi jubahnya ini sangat mengganggu dia untuk bisa berdiri. Itu sebabnya dituliskan dia menanggalkan jubahnya untuk dia segera bisa berdiri untuk pergi mendapatkan Yesus. Ya. Dan yang ketiga, ya, Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ada satu permintaan yang sangat spesifik, sesuai kebutuhannya. Nah, mari kita berdoa juga dengan doa yang spesifik. Ya, ya, kita harus berdoa dengan spesifik, saudaraku. Apa sebenarnya yang kita butuhkan? Jangan berdoa terlalu melebar ke sana ke sini, ya. Tidak terlalu serius, ya. Doakan yang betul-betul yang Tuhan taruh dalam hati kita. Biarkan orang lain mendoakan topik yang lain, jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama, ya, saudaraku, ya. Ya, mari kita mengaminkan setiap doa-doa yang spesifik, yang serius. Kita doakan bersama-sama, amin, gitu ya. Ya, saya berharap kita berdoa dengan doa yang spesifik. Tuhan, aku rindu. Kebutuhan kita yang pertama adalah mari kita doakan betul-betul Allah melawat semua umat Tuhan, semua gereja kita dilawat oleh Tuhan. Apa itu artinya? Setiap orang merindukan, ya, bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana Tuhan melawat dia, membangkitkan dia untuk lebih mengasihi Tuhan. Ya, terjadi satu lawatan Tuhan yang luar biasa sehingga setiap orang merindukan Tuhan, takut akan Tuhan, serius untuk melayani Tuhan, bergairah untuk melayani Tuhan. Ya. Setiap anak Tuhan, ya, takut melakukan dosa. Ya. Setiap anak Tuhan menguduskan dirinya, berkarya, berbuat sesuatu kepada Tuhan. Ya. Hari-hari ini Tuhan selalu ingatkan saya, ya, setiap orang, ya, kalau memang betul-betul hatinya pada Tuhan, maka dia korbankan untuk mengasihi Tuhan itu, untuk menunjukkan bagaimana di dalam hatinya itu adalah Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Mari Bapak Ibu, jadi ada 3 hal, ya, kalau kita belajar dari Bartimeus ini. Yang pertama adalah buat doa kita ini menjadi satu kesempatan, karena kita sudah mendengar ada iman kita hanya dengan Yesus. Kita melihat pertolongan, mukjizat, kesempatan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat adalah melalui doa. Nah, yang kedua, saudaraku, mari buat doa kita ini menjadi satu prioritas. Tanggalkan semua penghalang. Ya. Dan yang ketiga adalah berdoalah dengan spesifik, saudaraku. Ya. Jangan kabur doa kita. Yang kita mau apa sebenarnya? Ya. Jelas, saudaraku. Mari berdoalah sesuai kebutuhan. Ya.
jangan terlalu umum, tetapi tidak khas. Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita rindukan terjadi atas keluarga kita, atas jemaat Tuhan, itu yang kita doakan, saudaraku. Mari kita terus berdoa, semangat berdoa, sampai kita melihat Tuhan memperhatikan kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.